Oke, selamat bergabung Mas Haris. Kebetulan yang lain belum pada bergabung. Untuk suara bagaimana? Jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Oke, kita nunggu yang lain ya. Ini kebetulan belum pada bergabung. Oke, selamat bergabung Mbak Rohayati. Oke, baik. Ini sudah ada 2 yang sudah bergabung. Kita mulai aja dulu ya untuk perkuliahan pada malam ini. Selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kesempatan. Waalaikumsalam. Oke, kita kembali bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah aspek hukum. Oke, baik. Untuk malam ini kita akan memberikan pembahasan. Nah, untuk malam ini kita menjelaskan tentang ini ya, restrukturisasi dan juga Oke ya, baik, di sini langsung saja kita akan menyampaikan untuk materi perkuliahan pada malam ini, yaitu tentang restrukturisasi dan holding company. Oke, jadi restrukturisasi ini merupakan satu istilah yang saya kira Anda sudah sangat familiar, ya, di mana di sini bagaimana tentang restrukturisasi di dalam perusahaan atau organisasi. Dan juga di sini nanti kita akan berbicara tentang holding company. Oke. Baik, langsung saja di sini kita masuk apa itu yang dimaksud dengan restrukturisasi. Namun sebelum kita masuk ke definisi tentang restrukturisasi, di sini sebagai pendahulu bahwasannya memang hal yang memang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu berkaitan dengan melakukan penilaian kinerja. Ya. Oke, sebentar ya, ini masih. Oke, jadi di sini ya sebagai pendahulu ini hal yang memang perlu dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah terkait dengan
evaluasi daripada kinerja, ya. Tujuan daripada evaluasi di sini tidaklah dalam rangka untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, ya. Perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Ini, jadi sangat penting, sangat perlu di sini perusahaan melakukan evaluasi kinerja dalam rangka agar supaya nanti perusahaan ini tentunya tetap survive, ya, tetap going concern, karena bagaimanapun juga yang namanya iklim bisnis ini bisa dikatakan persaingan yang begitu ketat, sehingga memang menjadi satu keharusan bagi perusahaan untuk terus melakukan berbagai macam inovasi-inovasi. Nah, jadi inovasi-inovasi ini tentunya bisa terwujud kalau perusahaan ini terus-menerus melakukan evaluasi atas kinerja organisasi. Nah, perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan ini makin membaik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Ini harapannya seperti itu. Nah, salah satu daripada strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan daripada perusahaan ini adalah salah satunya dengan cara melakukan restrukturisasi, ya. Di mana restrukturisasi ini bisa berarti memperbesar ataupun memperkecil daripada struktur perusahaan ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang restrukturisasi ini dari kata struktur, ya, jadi melakukan struktur ulang, di mana di sini tentunya prosesnya ini bisa memperbesar daripada struktur organisasi atau perusahaan dan juga mungkin sebaliknya justru bisa memperkecil. Oke. Nah, selanjutnya di sini beberapa alasan yang biasanya melatar belakangi dilakukannya proses restrukturisasi. Ini adalah pertama berkaitan dengan masalah hukum atau desentralisasi. Jadi di sini konteks daripada desentralisasi ini adalah suatu usaha yang memang menyebar di berbagai macam wilayah ini biasanya, atau mungkin unit usahanya itu banyak. Nah, ini sehingga di situ perlu dilakukan restrukturisasi, di mana di situ apakah proses kantor-kantor yang begitu banyak ini kemudian nanti ditutup, kemudian diperpusat pada satu tempat, atau mungkin di sini dilakukan kebijakan yang lain, ya. Ini. Kemudian di sini yang berikutnya adalah berkaitan dengan monopoli. Kalau kita bicara tentang monopoli, ini tentunya berkaitan dengan struktur pasar, dan di sini saya kira untuk bisnis yang ada sekarang memang untuk monopoli ini memang dominan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Sedangkan kalau untuk unit-unit usaha swasta, ini memang di dalam struktur pasar ini merupakan persaingan sempurna, ya. Jadi ada kompetitor gitu, ada kompetisi antar pelaku usaha. Nah, ini. Tetapi dalam konteks monopoli ini bukan dalam artian struktur pasar itu tidak, tetapi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar supaya pelaku pasar ini bisa menguasai pasar. Kita bisa melihat contoh misalkan, ya, kalau di dalam dunia pertelevisian. Di sini ada bendera MNC, di situ menguasai beberapa stasiun TV. Kemudian ada bendera apa itu yang lainnya, ya, Trans. Nah, ini juga menguasai beberapa stasiun TV. Nah, itu mereka melakukan bisnis ini kan dalam rangka untuk melakukan monopoli atas siaran televisi. Jadi menguasai daripada pertelevisian. Nah, ini adalah gambaran daripada ini monopoli. Ini tetap ada persaingan, tetap ada. Atau mungkin juga kita bisa melihat bagaimana penguasaan daripada Google, ya, atas begitu banyaknya aplikasi-aplikasi yang memang dimiliki oleh dia. Ini pun juga merupakan bentuk praktek monopoli, ya. Facebook dia sebagai dia melakukan monopoli untuk media sosial. Jadi dengan
dia menguasai Instagram, dia menguasai WhatsApp. Di sini dia berupaya untuk melakukan restrukturisasi yang mana tujuannya adalah bagaimana agar supaya dia bisa memonopoli daripada media sosial. Makanya dia berupaya untuk menguasai daripada media sosial. Kalau untuk saya kira kalau Google di situ memang banyak sekali ya platform-platform yang memang dikuasai, aplikasi-aplikasi yang dikuasai oleh Google itu. Kemudian untuk yang berikutnya itu pemahaman daripada monopoli. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan tuntutan pasar. Jadi kalau kita bicara tentang tuntutan pasar, tentunya berkaitan dengan kompetitor, berkaitan dengan pesaing, ya. Jadi bagaimana kompetitor ini terus melakukan upaya-upaya agar supaya mereka itu bisa memenangkan persaingan. Nah, demikian juga dengan kita juga harus melihat bahwasanya tuntutan pasar dari pesaing itu menghendaki seperti itu, maka mau tidak mau kita juga harus ya memiliki strategi-strategi agar supaya kita juga bisa memenangkan persaingan. Ini kalau dari konteks pasar dari sisi pesaing. Kalau dari sisi konsumen tentunya di sini kita orientasinya adalah bagaimana konsumen ini itu bisa mencapai tingkat kepuasan yang optimal. Nah ini karena dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh customer ini tentunya menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka agar supaya di sini tentunya citra positif yang ada pada perusahaan ini memang tertanam pada diri customer. Nah ini satu contoh bagaimana tuntutan pasar itu menjadi alasan perusahaan itu melakukan restrukturisasi. Kemudian yang berkaitan dengan masalah geografis, ini juga bisa menjadi alasan daripada restrukturisasi. Kemudian perubahan kondisi perusahaan, ya ini juga bisa menjadi alasan untuk melakukan restrukturisasi. Kemudian hubungan kepemilikan perusahaan dengan anak perusahaan, masalah serikat pekerja, kemudian perbaikan image perusahaan, fleksibilitas manajemen, pergeseran kepemilikan, ini yang sering terjadi ya, restrukturisasi yang berkaitan dengan pergeseran kepemilikan. Ya, jadi pergeseran kepemilikan ini kita sering melihat ya bagaimana suatu perusahaan yang tadinya dimiliki oleh si A kemudian bergeser menjadi kepemilikannya menjadi milik si B dan seterusnya. Nah, ini tentunya harus dilakukan restrukturisasi ya. Kemudian di samping itu juga akses yang berkaitan dengan modal yang lebih baik. Nah ini biasanya menjadi alasan yang paling mendasar yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia melakukan kebijakan restrukturisasi. Jadi di sini melakukan akses modal yang lebih besar ini dilakukan ya. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara menguasai saham. Oke, baik. Itu adalah beberapa alasan yang melatar belakangi daripada restrukturisasi yang biasa dilakukan. Oke, jadi kalau kita melihat contoh yang mungkin bisa ini ya kita lihat secara langsung kayak kepemilikan daripada MNC Group. Di situ MNC Group ini mengakuisisi beberapa perusahaan dalam berbagai bidang. Kalau pertelevisian mungkin di sini dia sudah mengakuisisi dari Global TV itu, kemudian MNC TV, iNews dan sebagainya itu ya. Nah, ini adalah bagaimana agar supaya akses modal ini menjadi lebih baik ya karena seperti yang Anda ketahui, yang seperti kita ketahui bahwasanya memang siapa itu pemilik daripada MNC ini memang biasanya memiliki sebutan daripada apa ya bidan gitu ya. Karena apa? Karena memang dia memiliki kemampuan
untuk membeli perusahaan-perusahaan yang kemudian di situ perusahaan itu yang memang dalam tanda kutip memiliki akses modal yang kurang sehingga dia kemudian mampu ya menyelamatkan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga perusahaan ini kembali melakukan kegiatan dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian daripada restrukturisasi. Kalau tadi gambaran-gambaran tentang restrukturisasi. Jadi restrukturisasi perusahaan ini dapat diartikan mengubah struktur perusahaan, baik diperbesar maupun diperkecil. Diperbesar ini biasanya dilakukan dengan cara menggabungkan ya usahanya, di mana di sini istilahnya ada istilah merger, kemudian ada istilah akuisisi. Nah, diperkecil ini merupakan kebalikan, misal dilakukan dengan cara perampingan, downsizing, penjualan unit, sell off, ya. Kemudian pemisahan unit, split off. Nah, ini adalah jadi restrukturisasi itu tidak hanya monoton bahwasannya pengubahan struktur perusahaan itu menjadi lebih besar, itu tidak demikian. Tetapi di sini bisa saja yang terjadi adalah perubahan daripada struktur perusahaan itu menjadi lebih kecil. Karena memang orientasi daripada restrukturisasi ini salah satunya tentunya adalah bagaimana agar supaya kegiatan bisnis ini memang bisa tetap survive. Perusahaan masih tetap bisa menjalankan usahanya, going concern untuk jangka waktu yang tidak bisa dibatasi. Nah, ini. Jadi kalau memang dimungkinkan diperbesar, bisa diperbesar dengan cara restrukturisasi. Tetapi kalau ada masalah, ternyata ada sesuatu yang memang di situ menghendaki restrukturisasi itu diperkecil, di situ juga biasanya dilakukan dalam rangka agar supaya perusahaan tetap survive. Ya. Nah, jadi secara garis besar restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara pertama ekspansi, misalkan dengan cara merger, ya, atau dengan cara akuisisi, atau take over, sell off, ya, corporate control, dan juga ini untuk perusahaan kepemilikan. Oke, jadi itu pengertian daripada restrukturisasi. Kemudian di sini untuk jenis-jenis daripada restrukturisasi ini ada banyak ya. Kalau tadi di situ Anda sudah mengenal ada merger, ada akuisisi. Nah, ini untuk antara lain ya, ada konsolidasi ya. Ada beberapa jenis restrukturisasi perusahaan. Ada konsolidasi, ini adalah peleburan usaha. Kemudian ada pembubaran usaha, ada likuidasi. Kemudian ada pembangkrutan, kepailitan. Ada pemecahan usaha, split off. Ini. Kemudian pemekaran usaha, spin off. Nah, ini. Penilaian kembali untuk aset tetap, revaluasi. Dan masih banyak ini ya. Daripada jenis-jenis daripada restrukturisasinya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke merger dan akuisisi. Ini merupakan dua istilah yang sangat-sangat familiar. Kalau merger ini biasanya identik dengan menggabungkan. Nah, ini. Jadi merger ini dapat diartikan sebagai penggabungan perusahaan yang telah ada. Sedangkan untuk akuisisi ini dapat diartikan sebagai pembelian perusahaan yang telah ada. Nah, ini. Jadi istilahnya sama-sama menggabungkan ya. Arahnya nanti cepat tetap itu digabungkan, tetapi di sini dari proses awalnya memang berbeda. Kalau merger ini perusahaan sudah ada dan di sini digabung. Sedangkan kalau akuisisi ini memang biasanya terjadi proses penggabungannya itu melalui pembelian perusahaan. Ini. Jadi sebagai contoh misalkan saja ya, mungkin Anda sudah sangat familiar dengan Bank Mandiri gitu ya. Nah, ini. Jadi Bank Mandiri ini merupakan salah satu bank BUMN yang sangat besar sekali, di mana dulu ya terbentuknya daripada Bank Mandiri itu adalah dari proses merger yang dilakukan oleh 3 bank punya pemerintah juga BUMN ya, yang mana memang dulu waktu itu terjadinya pada saat krisis moneter ya.
BUMN punya banyak sekali unit-unit usaha yang bergerak di bidang BUMN. Nah, di sini ada 3 bank ya yang memang di situ dalam posisi yang dalam tanda kutip ya sakit gitu. Nah, kemudian 3 bank ini kemudian di merger ya, di merger jadi satu sehingga di sini ada label Bank Mandiri. Jadi itu adalah gambaran bagaimana proses penggabungan daripada usaha yang terjadi. Jadi itu sudah ada, bank-banknya sudah ada, kemudian dilakukan proses merger. Nah, sedangkan kalau akuisisi di sini melakukan pembelian perusahaan, walaupun nanti pada akhirnya juga biasanya dilanjutkan ke proses merger. Nah, ini. Jadi seperti tadi mungkin yang sudah saya contohkan, siapa itu Haritanu Sudibyo misalkan ya, pemilik MNC, itu melakukan akuisisi beberapa perusahaan. Ini mohon maaf tanpa adanya maksud tertentu ya, ini hanya sekedar contoh ya untuk penggambaran, maka saya menyebutkan nama orang. Kemudian mungkin di sini kita mengenal ada Hairul Tanjung. Di situ kalau kita melihat bagaimana usaha yang ada, dia di bidang pertelevisian, dia melakukan akuisisi, kemudian mungkin di bidang apa swalayan. Jadi dia mengakuisisi daripada merek Careful ya. Kemudian di situ selanjutnya berubah menjadi Transmart. Nah, ini adalah bagaimana proses akuisisi itu dilakukan. Atau bisa juga kita melihat untuk skala internasional bagaimana Facebook itu mengakuisisi daripada aplikasi WhatsApp. Bagaimana Facebook itu mengakuisisi daripada aplikasi Instagram dan sebagainya. Atau mungkin Microsoft ya, Microsoft, bagaimana Microsoft itu mengakuisisi daripada Nokia. Nah, ini adalah proses-proses akuisisi. Jadi mereka melakukan pembelian pada perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, proses pembelian ini sebetulnya bisa jadi bahwasanya perusahaan yang dibeli ini memang dalam posisi yang dalam keadaan tanda kutip ya, kekurangan modal atau mungkin dalam kondisi yang tidak baik bisa saja, atau mungkin juga perusahaan yang dibeli memang sudah dalam keadaan baik ini. Jadi kemungkinannya bisa terjadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini akuisisi merupakan cara untuk melakukan take over, artinya perusahaan ya ini akan perusahaan pembeli ini akan melakukan pengambil alihan kendali atas suatu perusahaan. Nah, makanya kalau kita melihat beberapa contoh yang ada, misalkan tadi yang saya contohkan, Hairul Tanjung, ini mengakuisisi daripada kepemilikan saham Careful, ya, di mana Careful di sini adalah merupakan salah satu brand daripada supermarket, ya, kemudian diakuisisi sehingga di situ pembeli dalam hal ini ada Hairul Tanjung itu mengambil alih kendali daripada perusahaan sehingga di situ dalam perkembangannya Careful itu berubah nama menjadi Transmart dan sebagainya. Oke, itu hanya sekedar contoh. Untuk yang lain saya kira ada banyak sekali ya, biasanya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan akuisisi ini secara internal perusahaan itu mereka akan mempublikasikan ya, mempublikasikan karena apa? Karena ini bagian daripada prestasi kinerja, bahwasanya mereka juga ingin menunjukkan ke khalayak luas bahwasanya mereka itu memiliki kemampuan di dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang lain ya. Ini banyak yang sering dilakukan kayak General Motor ya, itu juga melakukan akuisisi terhadap beberapa merek, atau mungkin Toyota ya. Toyota di sini juga ada kepemilikan saham tapi belum sampai ke proses akuisisi ya terhadap beberapa merek otomotif yang lain. Kemudian selain dengan akuisisi, take over juga dapat dilakukan dengan cara proxy content, artinya penguasaan dewan direksi ini. Jadi itu kemudian ada juga istilah going profit, ini adalah pembelian saham perusahaan yang diakuisisi oleh sekelompok orang. Jadi misalnya oleh manajemen. Nah, ini juga bisa saja. Jadi ini ada istilah-istilah dan teknis di dalam pelaksanaan.
Nah, merger dan akuisisi atau take over ini akan melibatkan manajemen perusahaan. Sehingga dengan merger dan akuisisi akan ada manajemen yang menghadapi resiko kehilangan pekerjaan. Jadi merger dapat dilakukan dengan friendly ataupun hostile merger. Nah ini ya, jadi kekeluargaan atau mungkin dengan cara yang lebih keras. Ini oke, baik. Jadi ya bagaimanapun juga ini sebuah konsekuensi ya. Bagaimana sebuah perusahaan apabila di kepemilikannya ini sudah pindah tangan ke orang lain, maka resiko yang dihadapi ini adalah untuk manajer. Di mana manajer ini nanti biasanya akan diganti ya oleh orang-orang baru yang memang di situ merupakan orang yang berasal dari perusahaan yang membeli ini. Sedangkan kalau untuk level karyawan yang bagian produksi atau mungkin staff, kadang biasanya tetap dipertahankan ya. Karena kalau memang di situ perlu dilakukan pergantian juga bisa dimungkinkan untuk diganti. Tapi biasanya kalau untuk pergantian secara menyeluruh terhadap sumber daya ini tentunya kos yang dikeluarkan oleh perusahaan juga sangat mahal, dan samping itu juga tingkat risiko terjadinya angka pengangguran juga tentunya akan semakin tinggi juga. Oke. Nah, kemudian di sini juga kalau kita bicara tentang merger dan akuisisi, ini menurut Dano Daran ini suatu perusahaan ini dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara. Nah, ini merger pada merger ini yang pertama. Jadi para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung, ya. Ini. Bergabung di mana di sini dengan persetujuan ya para pemegang saham. Pada umumnya penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% stakeholder dari target firm atau bidding firm. Yang mana pada akhirnya target perusahaan dan akan menghilang ya atau dengan tanpa proses likuidasi dan menjadi bagian dari bidding firm. Oke. Jadi ini adalah proses yang pertama yang berkaitan dengan merger. Jadi merger pada ini, merger ya ini ya. Oke, jadi ini merger ini. Jadi ini ada kelebihan kata-kata ini ya. Jadi istilahnya merger gitu aja lah. Oke, jadi merger. Jadi kita bisa melihat beberapa contoh untuk merger apa ya, misalkan saja ini. Jadi memang ini ada paling tidak 50% ya ini ya untuk stakeholder ini itu menyetujui sehingga di situ bisa dilakukan untuk merger. Nah, kemudian berikutnya di sini di samping merger juga ada konsolidasi. Ini biasanya setelah proses merger selesai, maka sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak ini menerima saham baru di perusahaan ini. Ini sebagai gambaran. Kemudian selanjutnya ada tender offer. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan ini membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajer target dan disebut dengan tender offer karena perusahaan hostile takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Jadi banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol daripada target firm. Nah, ini adalah bagaimana proses terjadinya merger tadi ya. Jadi ini dari penguasaan saham. Memang banyak sekali kebijakan-kebijakan dalam merger ini itu dilakukan dengan melakukan penguasaan daripada saham, yaitu dengan cara membeli ya saham-saham yang ada yang beredar itu dibeli sehingga di situ nanti secara perlahan prosentase daripada kepemilikan atas saham ini menjadi saham mayoritas yaitu di atas 50%. Nah, ini tentunya nanti akan terjadi proses pengambil alihan daripada kepemilikan biasanya seperti itu.
Kemudian di sini juga ada acquisition of asset. Ini adalah sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham. Ini melalui pembelian aset. Oke, nah selanjutnya di sini beberapa alasan mengapa di sini melakukan merger dan akuisisi. Pertama adalah pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik untuk ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru, selain itu jika melakukan ekspansi dengan merger akuisisi maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Jadi tadi ya, yang saya contohkan beberapa kasus yang mengarah ke monopoli tadi ya, seperti yang dilakukan oleh Facebook. Jadi Facebook di situ melakukan merger, melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan media sosial yang ada. Mereka mengakuisisi daripada WhatsApp, mereka mengakuisisi daripada Instagram. Nah, ini kan tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengurangi daripada persaingan, ya. Ini. Karena apa? Karena dengan beberapa media sosial yang dikuasai oleh satu orang, maka di sini nanti tentunya persaingan akan berkurang karena memang itu adalah kepemilikan sendiri. Nah, ini. Atau mungkin diversifikasi, ya. Perusahaan, ini pertumbuhan, ini biasanya dilakukan seperti tadi MNC Group itu, dia bergerak di berbagai macam unit usaha sehingga di situ ada diversifikasi daripada usaha. Atau mungkin yang dilakukan oleh Hairil Tanjung juga demikian, dia melakukan diversifikasi usaha. Ada yang bergerak di bidang perbankan, ada yang bergerak di bidang swalayan, ada yang bergerak di bidang pertelevisian, hiburan, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada diversifikasi dan mereka melakukan itu dalam rangka agar supaya perusahaan atau bisnisnya ini bisa berkembang dengan cepat, ya. Jadi tidak usah membangun usaha dari awal gitu, rintisan itu tidak, tetapi mereka membidik perusahaan-perusahaan yang nanti bisa lebih berkembang, perusahaan yang sudah berkembang atau mungkin perusahaan dalam kondisi tertentu. Nah, ini untuk alasan yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini adalah sinergi. Ini dapat tercapai ketika merger ini menghasilkan tongkat skala ekonomi atau ekonomi tingkat ya, tingkat skala atau economic of scale. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Nah, ini. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger ini berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan ini dapat dihilangkan. Nah, ini adalah bentuk daripada sinergi yang dapat tercapai ketika melakukan merger, yang mana di sini menghasilkan tingkat skala ekonomi. Jadi contohnya misalkan MNC Group di situ menguasai beberapa stasiun TV, ya, mungkin ada RCTI, mungkin ada Global, ada MNC, iNews. Nah, ini kan tentunya menggunakan tenaga kerja yang sama, sehingga di situ tentunya Anda melihat bagaimana siaran untuk berita di situ ternyata dikuasai oleh apa dan sebagainya itu ya. Misalkan iNews, kemudian di situ bisa di-share ke beberapa stasiun televisi yang lain ya. Walaupun mungkin masing-masing memiliki ciri daripada siaran yang berbeda-beda, tetapi untuk konten yang memang ada yang sama tentunya di situ bisa dibuat seragam. Hal ini tentunya akan ini ya, tingkat ini perpaduan biaya overhead. Jadi biaya overhead ini biaya lain-lain, maksudnya biaya overhead ini tentunya lebih meningkatkan daripada pendapatan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan daya, ya, banyak perusahaan ini yang tidak dapat memperoleh dana ya, meningkatkan dana ya, maaf. Banyak perusahaan yang tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Nah, ini perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Ini biasanya dilakukan, ya. Sehingga di situ nanti menyebabkan peningkatan dana, daya pinjam perusahaan, penurunan kewajiban,
Ini sehingga di situ nantinya ini nanti menyebabkan peningkatan ini ya, penurunan kewajiban. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya yang rendah. Nah, ini biasanya bisa dilakukan. Jadi ketika perusahaan ini memang memiliki keterbatasan daripada dana, maka di situ bisa dilakukan peningkatan dana ya. Ini dengan cara menggabungkan diri dengan perusahaan yang memang memiliki likuiditas. Likuiditas itu maksudnya kemampuan perusahaan dalam hal keuangan ya. Ini. Jadi likuiditas tinggi berarti mempunyai kemampuan dalam hal keuangan yang sangat tinggi. Nah, ini. Biasanya kalau likuiditas itu ya diukurnya apa? Ketersediaan kas ya yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana koleksi daripada kas perusahaan ini dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian menambah keterampilan manajemen atau teknologi beberapa perusahaan ya. Ini perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Nah, ini perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemen dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologi, maka di sini menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. Nah, ini. Jadi ini penggabungan yang didasarkan atas teknologi. Jadi kalau misalkan perusahaan A ini sudah melakukan terobosan ya teknologi, kemudian perusahaan B ini teknologinya rendah, nah ini bisa perusahaan B menggabungkan ke perusahaan A. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan pajak perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Jadi perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Jadi ini juga merupakan satu alasan yang bisa kadang dilakukan oleh perusahaan. Oke. Kemudian meningkatkan likuiditas, manajer, pemilik perusahaan, antar perusahaan ini memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Kemudian melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Itu adalah. Nah, ini beberapa ketentuan menurut undang-undang ya ini ya, beberapa persyaratan penggabungan atau peleburan menurut undang-undang ini. Yang pertama adalah direksi harus membuat rencana penggabungan. Jadi harus ada rencana bagaimana penggabungan atau peleburan. Kemudian yang kedua, direksi wajib mengumumkan sekurang-kurangnya di 2 surat kabar nasional. Makanya tadi mereka melakukan publikasi biasanya tentang rencana untuk menggabungkan atau peleburan paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Rapat umum pemegang saham itu maksudnya. Kemudian melaporkan ya rencana penggabungan peleburan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kemudian direksi ini wajib mengumumkan sekurang-kurangnya di 2 surat kabar nasional hasil merger paling lambat 30 hari sejak persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan anggaran dasar. Kemudian yang berikutnya adalah pembubaran dan likuidasi terjadi karena merupakan keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian berakhirnya jangka waktu pendirian menurut anggaran dasar, dan berdasarkan keputusan pengadilan. Oke, itu ketentuan umum di dalam undang-undang yang berkaitan yang mengatur tentang merger dan akuisisi. Oke. Konsolidasi atau merger, ini merupakan konsolidasi, ini adalah untuk praktek di lapangan lebih dikenal dengan istilah merger. Adalah penggabungan 2 perusahaan atau lebih di mana nama dan identitas masing-masing perusahaan yang melakukan merger hilang. Nah, ini. Makanya tadi kalau saya contohkan Bank Mandiri, ini kan brandnya merek baru, di mana di situ kan merupakan peleburan dari 3 bank BUMN yang lain. Nah, jadi nama dari perusahaan yang di merger hilang, kemudian di situ muncul nama baru atau identitas baru. Kelebihan dan kekurangan merger ini dibandingkan dengan akuisisi adalah
biaya yang dikeluarkan dalam merger ini lebih sedikit dibandingkan dengan akuisisi karena pada merger akan dihindari biaya pemindahan hak atas aset. Kemudian untuk proses merger ini ada persetujuan dari pemegang saham, sedangkan proses akuisisi cukup di tingkat manajemen saja. Ini berbeda ya. Kemudian kewajiban di sini perpajakan masing-masing perusahaan tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum terbentuknya badan baru, di mana perusahaan hasil penggabungan tersebut ini harus memiliki NPWP yang baru. Sedangkan NPWP perusahaan yang lama ini dilaporkan ke KPP setempat untuk dihapus. Nah, ini berkaitan dengan konsolidasi. Jadi itu adalah poin-poinnya ya. Jadi merger. Jadi beberapa pemahaman tentang gambaran umum daripada merger ini dalam rangka untuk ini ya memberikan hal yang sifatnya fundamental ya, karena di sini kita sering mendengar istilah merger ya. Nah itu apa sih merger? Nah ini adalah gambaran tentang merger itu sendiri. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu di sini untuk sisa waktu tidak lebih dari 1 menit ini, untuk itu pada perkuliahan pada malam ini kita akhiri ya. Jangan lupa nanti untuk absensi diharuskan absen melalui siakat.